Hai adik-adik, apa kabar? Oke, untuk kali ini Miss Lina buat lanjutan daripada video yang terdahulu. Kalau yang terdahulu kita membahas tentang faktor persekutuan terbesar, kali ini kita akan bahas tentang kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kalau kemarin kita mencari faktor-faktor persamaan dari dua bilangan, kalau kali ini kita akan mencari kelipatannya. Kelipatan daripada dua bilangan yang terkecil. Caranya juga ada 3 sama dengan yang kemarin ya. Misalnya berikan contoh supaya lebih jelas ya. Oke, misalkan kita disuruh mencari KPK dari bilangan 8 dan 10. Berapakah KPK dari bilangan 8 dan 10? Kita cari dulu kelipatan dari bilangan 8. Ayo adik-adik, sama-sama ya. Kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, lanjut 32, oke, 40, 48, kemudian 56, terus 64 ya. Oke. Selanjutnya 72 dan 80. Oke, sekarang kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Sekarang kita cari persekutuannya. Persekutuan itu artinya yang sama ya nak ya. Kelipatan persekutuan yang mana yang sama di antara kedua bilangan ini? Oke, kita cari yang sama. 40. Oke, ada lagi ya, 80. Kelipatan persekutuannya adalah 40 dan 80. Sekarang kalau kelipatan persekutuan terkecilnya, yang mana yang paling kecil? Ya, ini ya, 40. Berarti KPK-nya adalah 40. Ya. Caranya sederhana, namun cukup merepotkan kalau menurut Miss Lina. Menurut kalian bagaimana? Apakah ini simple? Oke. Oke, ada cara kedua. Cara kedua lebih mudah. Oke ya. Miss Lina hapus yang ini ya. Kita masih tetap cari KPK 8 dan 10 tapi dengan cara yang beda. Ini yang tadi, cara pertama. Sedangkan cara kedua kita memakai pohon faktor 8, 10. Nah, berapa dikali berapa hasilnya 8 nak? Ya, 2 dan 4. Good. Duanya karena bilangan prima kita lingkari. Lanjut, 4 ini masih bisa bercabang, yaitu 2 dan 2. Oke, sampai di sini. Kemudian 10-nya. 10 itu 2 dan 5. Nah, keduanya adalah bilangan prima. Jadi kita tidak lagi membuat cabangnya. Dari sini kita tarik kesimpulan berarti bahwa 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Sedangkan 10 adalah 2 dikali 5. Sekarang kita cari KPK-nya. Kalau kemarin kalau FPB kita cari bilangan yang sama. Sedangkan kalau KPK ada bilangan yang sama ya. Kita pakai yang pangkatnya adalah yang lebih besar. Kalau FPB kebalikannya ya. FPB itu kita pakai bilangan yang pangkatnya paling kecil. Kalau sekarang kita cari bilangan yang pangkat paling besar. Ini bilangan yang sama ya. 2 dan 2 pangkat 3 itu bilangannya sama. Kita pakai yang pangkatnya besar. 2 pangkat 3. Bagaimana dengan 5-nya? Kalau di FPB dia tidak pakai ya, bilangan yang beda tidak dipakai. Sedangkan pada KPK bilangan yang beda kita masukkan. Berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 dikali 2 4 dikali 2 8 dikali 5 hasilnya 40. Sama ya, sama dengan yang tadi. Oke.
kalian bandingkan mana lebih mudah, cara 1 atau cara 2. Oke, kalau kalian lebih jelas cara 2 boleh pakai cara 2. Tapi Miss Lina masih punya cara yang ketiga, cara yang paling mudah dengan jembatan keledai ya. Oke, ini udah jelas ya. Kita lanjut ke yang ketiga, pakai jembatan keledai. Tetap pembaginya dengan bilangan prima. 8 dibagi 2 hasilnya. Oke. 10 dibagi 2 hasilnya. Nah, kalau kalian mencari FPB-nya juga, kalian boleh lingkari. Ya. Oke. Sekarang 4 dan 5-nya bagaimana? Oke. Kita bagi aja sembarang dengan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 5 dibagi 2 bisa nggak adik-adik? Iya, nggak bisa. 5 ini adalah bilangan ganjil, tidak bisa dibagi dengan genap. Kita tulis saja 5. Oke. Karena tidak bisa dibagi, salah satu tidak bisa dibagi, ini nggak usah dilingkari ya. Oke. Kemudian kita tetap bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 1. 5 dibagi 2 tetap nggak bisa, tulis 5 lagi. Ya, ini sudah habis ya, nggak bisa dibagi lagi. Sekarang kita bagi 5-nya. Nah, ini tetap 5 dibagi 5, 1. Nah, selesai pekerjaan kita. Berarti yang kita simpulkan KPK-nya adalah semuanya dipakai ya adik-adik. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Hasilnya berapa tadi? 40. Good. Nah, kalau ini disuruh mencari FPB-nya, FPB-nya langsung kita dapat ya. Yang mana FPB-nya? Bilangan yang kita lingkari tadi. Ada berapa bilangan yang kita lingkari? Hanya 1, yaitu 2. FPB-nya adalah 2. Gimana? Mudah bukan? Dengan satu langkah, dengan satu cara kita dapat langsung KPK sekaligus FPB. Nah, ini yang cara termudah. Oke? Ini jembatan keledai. Gimana? Udah jelas? Masih bingung? Oke, Miss Lina kasih satu lagi ya. Satu lagi contoh soal dengan jembatan keledai supaya kalian benar-benar bisa berlatih di rumah nanti. Ya. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, kita cari KPK dari 12 dan 15. Masih dengan jembatan keledai ya. Oke. Nah, kita bagi dengan bilangan prima yang terkecil. 12 dibagi 2. Berapa 12 dibagi 2? Ya, 6. 15 dibagi 2. Bisa nggak 15 dibagi 2? Oke, nggak bisa ya. 15 itu adalah bilangan ganjil, tidak bisa dibagi dengan genap. Tetap kita tulis 15. Oke, kita bagi lagi dengan bilangan 2. Kenapa kita bagi dengan 2? Karena masih ada faktor 6 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 bisa nggak? Tetap nggak bisa, kita tulis lagi 15. Oke, selanjutnya kita bagi dengan, karena ini ganjil, kita nggak lagi bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan bilangan 3. 3 dibagi 3 1. 15 dibagi 3 5. Oke, karena dua-duanya bisa, tetap Miss Lina lingkari ya, walaupun kita nggak nyari FPB. Sekarang kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 1. Selesai tugas kita ya. Berarti KPK-nya, KPK dari 15 dan 12 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berapakah itu? 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 5 20 dikali 3 60 ya. Berarti KPK dari 12 dan 15 adalah 60 ya. Demikian adik-adik. Kalau adik-adik masih disuruh cari FPB, kita sudah langsung ketemu ya yang kita tadi lingkari, bilangan 3. Oke, demikian kelipatan persekutuan terkecil
dengan cara termudah, yaitu dengan cara jembatan keledai. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas kalian berlatih lagi di rumah ya. Kalau ada yang merasa kurang jelas, kalian bisa ulang lagi video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di komen. Boleh juga di share ya, belajar dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih, bye-bye.